Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jandika Vinialdi, NIM 4141611037. Saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dan tugas besar 2 untuk mata kuliah saluran transmisi. Jadi judul yang akan saya presentasikan ialah proses implementasi proyek fibrisasi XL TBK area Lebak menggunakan jaringan infrastruktur fiber optik. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. Latar belakang, perkembangan dalam dunia telekomunikasi dan informasi dari waktu ke waktu semakin pesat, maka diharuskan data diproses, ditransfer dengan cepat dan mudah. Dengan tersedianya layanan data berkecepatan tinggi, maka diharapkan layanan komunikasi yang bersifat multimedia dapat dilakukan secara real-time dengan kualitas yang handal. Salah satu metode yang dapat diandalkan untuk menunjang perkembangan yang semakin pesat ini adalah proyek fibrisasi menggunakan jaringan infrastruktur fiber optik. Rumusan masalah. Operator jaringan telekomunikasi menyadari pentingnya pembaruan infrastruktur demi proses dan transfer data menjadi lebih cepat. Atas dasar itu, operator jaringan telekomunikasi menggunakan jaringan fiber optik karena fiber optik memiliki bandwidth lebih besar dan kabel fiber optik juga minim terhadap gangguan cuaca maupun peralatan elektromagnetik yang ada di sekitar. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mengharapkan pembaca dapat mengerti flow project fibrisasi dan manfaat teknologi komunikasi menggunakan jaringan fiber optik. Metode penelitiannya ada literatur penelitian, mengumpulkan data, dan penyusunan laporan proyek akhir. Dasar teori di sini isinya pengertian fiber optik. Jenis kabel yang terbuat dari serat kaca yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik atau serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia komunikasi belakangan ini. Dan kabel fiber optik itu terdapat dua jenis, yaitu kabel fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahaya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Jenis yang kedua adalah multimode. Multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti yang lebih besar, sekitar 625 mikrometer.
Dan fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel data ditransmisikan menggunakan aliran listrik, sedangkan fiber optik menggunakan cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya yang mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Oke. Kelebihan fiber optik. Kelebihannya satu, memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. 2. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Ketiga, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Kelima, fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. 6. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kelemahannya, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Ketiga, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Ini adalah flowchart implementasi keseluruhan fiberisasi. Dari desain ke survei pembuatan TSSR dan BOQ, implementasi, ATP elektrik, ATP sivil, administrasi, dan penagihan. Hasil yang diharapkan ialah kemajuan teknologi yang semakin pesat di era digital ini. Penyedia jasa telekomunikasi seluler giat meningkatkan kualitas jaringannya. Selain memperbanyak cakupan area mereka, pembaruan teknologi merupakan suatu hal yang dijadikan terobosan penyedia jaringan telekomunikasi untuk mengikuti perkembangan era digital tersebut. Salah satu metode penunjang untuk meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi ialah dengan cara fiberisasi, yang mana metodenya menggunakan fiber optik sebagai jaringan infrastrukturnya. Ya, segitu saja presentasi saya untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jandika Vinialdi, NIM 4141611037. Saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dan tugas besar 2 untuk mata kuliah saluran transmisi.